slipping. Jenny? Halo sanak, kembali lagi bersama saya CI di sini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung episode. Kita sudah melihat di episode sebelumnya kekacauan yang terjadi di kantor polisi Francesco. Tommy yang terancam nyawanya, sementara Jenny dilema atas kejadian yang dilakukan oleh Mike Culloch. Sementara CJ harus bergabung dengan gangster yang dipimpin oleh Mike Culloch. Nah, jadi di episode kali ini sangatlah seru sanak. Oke lah, tanpa panjang buyung, langsung saja kita isap tembakaunya secara perlahan dan bayangkan orang yang kita cintai udah buka kancing celana. Saat itulah kita putar gelasnya, sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan di dalam ruangan yang rada gelap. Di sana ada seorang pria yang bernama Joe. Dan wanita itu bernama Abel. Mereka berduaan bukan bermantap-mantapan, tetapi mereka sedang bermain judi. Saat itu mereka sudah berada di babak akhir. Keduanya sudah menggadaikan semuanya sebagai taruhan. Dan singkat cerita, si Joe menang saat itu. Ya lantas saja ia sangat sumringah atas semua ini. Meski kalah taruhan, Abel masih terlihat santuy. Hal itu dikarenakan Abel bukanlah seorang wanita biasa. Ternyata dia adalah seorang pemilik wu air. Akhirnya, Abel membunuh Joe saat itu. Dan film pun dimulai. Uncle Sik ketika itu sedang berada di keramaian kota. Dia sedang menunggu Zan. Rencananya mereka akan membahas soal tentang Mike Culloch. Singkat cerita, Uncle pun sudah bersama Zan. Uncle yang mengetahui bahwa Zan sekarang bukanlah yang dulu lagi. Saat itu ia diancam untuk menyerah dan ikut bergabung dengan Mike Culloch. Kemudian Zan juga mengatakan bahwa Tommy, Jenny, dan CJ juga ikut berada di bawah naungan Mike Culloch. Lalu saat itu Zan memberikan ponsel kepada Uncle agar komunikasi mereka lebih mudah nantinya. Sementara di tempat Mike Culloch, ia didatangi Wu Air. Rupanya fragmen Wu Air sengaja Mike Culloch berikan kepada Abel. Kedatangan Abel membawakan buku petunjuk untuk menuju ke tempat alam gaib yang diperintahkan untuk mengambilnya dari tangan Joe oleh Mike Culloch sebelumnya, dang sanak. Di tempat Kai, di sana ada Sin dan juga Uncle. Kai dan Sin mendengar cerita Uncle saat bertemu Zan. Di mana saat itu Sin mulai patah semangat untuk meneruskan misi ini. Di lain sisi, Sin membayangkan jika meneruskan misi ini maka teman-temannya dalam keadaan bahaya. Itulah alasan kenapa Sin mulai kendur rantainya. Tetapi Kai tetap teguh pendiriannya untuk tetap membunuh Mike Culloch. Karena ini adalah jalan takdirnya. Saat itu jugalah Kai kemudian masuk ke alam gaib. Kai, how do I further out of balance? You must stop him. Di sini yang menemuinya bukan Ying Ying, tetapi Koki berkepala pelontos. Yap, dialah orang yang di awal episode dang sanak. Ketika itu Koki tersebut menjelaskan tujuan musuh mengumpulkan para Wu, yakni untuk menguasai dunia dan suatu saat nanti mereka akan sampai di tempat ini untuk masuk ke dalam gerbang itu. Jika hal itu terjadi, maka tamatlah umat manusia di seluruh dunia. Kemudian Kai kembali ke alam nyata. Yes. So you bring me the health word. Di sana Mike Culloch menelpon lewat ponsel yang diberikan Zan kepada Uncle sebelumnya. Di sini Mike Culloch mengajak untuk bergabung dengannya.
Selain itu, dia juga mengancam Kai jika tidak ingin menuruti, maka nyawa teman-temannya akan mati. Dan sekali lagi, Kai tetap teguh dengan pendiriannya dengan mengatakan tidak, Roma. Di sini Kai dan Shin berencana ingin mendatangi ke tempat McCulloch. Sementara Uncle ia menyiapkan pasukan gangster untuk membantu penyerangan ini. Kembali ke tempat McCulloch, ia kemudian mendatangi Jenny yang dikurung dalam kontainer. Di sana McCulloch mendengarkan rekaman telepon saat berbicara dengan Kai. No one will not save your friends. Then bring me the Wu Jing. No. Go home to the bosom of their loving family. Di sini McCulloch mengatakan kepada Jenny bahwa Kai lebih mementingkan ego daripada teman-temannya sendiri. Tetapi Jenny percaya saat itu adalah pilihan terbaik untuk mereka semua. Sementara CJ alias Naksan Wolugam, oke sana kita sebut CJ aja ya biar lebih mudah. Di sana ia mau menusuk mata Jimmy dengan jarum. Hal itu dikarenakan rohnya sudah dirasuki Naksan. Nah, saat disinilah CJ kemudian mampu masuk ke alam bawah sadar. Di sini ia bertemu langsung dengan Naksan yang sesungguhnya. Ya, dialah pengendali Wolugam. CJ saat itu mencoba melawan pikirannya sendiri agar tidak menuruti apa yang dikehendaki Naksan. Dengan niat yang bersungguh-sungguh, CJ berhasil melawan pikirannya saat itu. Di alam bawah sadar, ia berhasil menjatuhkan Naksan. Nah, tak lama kemudian, Kai menelpon CJ. CJ mengatakan bahwa dia bisa melawan roh di dalam raganya ini. Di sini mereka bisa mengambil keuntungan. Lalu Kai menyuruh CJ untuk selalu mengawasi McCulloch tentang rencananya. Singkat cerita, CJ didatangi Abel saat itu dan terjadilah perkelahian bibir di antara mereka berdua. Di sini Abel mengatakan bahwa dia sangat merindukan Naksan. Kalian udah lihat kan Naksan yang asli? Ya, ketampanannya 11-12 lah sama saya. Itulah alasan kenapa Abel mencepok CJ. Karena Naksan itu ganteng sanak. Sementara di tempat Uncle, ia saat itu mendatangi anak buahnya untuk menghabisi McCulloch. Tetapi hal tak terduga terjadi. Semua anak buahnya juga ikut berada di bawah naungan McCulloch. Zan lah yang mengajak mereka semua. Zan mengatakan kepada Uncle, jika mau anak buah ini kembali padamu, maka habisi dulu nyawaku. Singkat cerita, kemudian mereka berdua bersiap untuk berkelahi. Bukannya berkelahi, Zan dengan kalicikannya menembak kaki Uncle. Duh, Zanku sayang, kenapa kau seperti ini? Muah. Sementara Kai dan Shin mendatangi ke tempat di mana McCulloch berada. Saat mencari titik keberadaan McCulloch, mereka dihadang para musuhnya. Tanpa basa-basi mereka pun saling hajar. Shin dan Kai sama-sama jago sehingga satu persatu ia habisi saat itu dengan kekuatannya. Akhirnya semuanya bisa dikalahkan mereka berdua. Tetapi ketika mau melanjutkan perjalanan menuju ke tempat McCulloch, saat itu dari ketinggian terlihat pria pelontos menghujani mereka dengan senjata kor. Saat itu mereka berdua sudah habis pikir bagaimana caranya untuk melawannya. Dan tiba-tiba saat itu juga terlihat pemandangan api yang menghanguskan si pelontos tersebut. Yap, benar dialah Jenny pemilik Wu Api. Kemudian mereka bertiga bertemu. Di sini Jenny menyuruh Kai untuk menyerah saja. Karena McCulloch orang yang sangat licik dan juga memiliki kekuatan super yang tak bisa dibunuh. Kai mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian Kai mengatakan lagi bahwa kita memiliki kartu as, yakni CJ yang sudah berhasil melawan Naksan di alam bawah sadar.
Akhirnya mereka bertiga pun berdiskusi untuk melakukan misi selanjutnya untuk menghabisi Michael Luck. Dan film pun bersambung. Nah, Sanak, itulah alur cerita film Wu Assassin episode 9. Wuhui, satu episode lagi kita akan tamatin film season 1 ini, Sanak. Jadi bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Pastinya di episode terakhir nanti film sangat seru. Oke lah, dikarenakan saya ingin cepat-cepat ke rumah Doi untuk ngantarin celana dalamnya yang ketinggalan bekas malam tadi, saya tutup dengan kata tambuk seketaraan. Brah.